Jadi kadang-kadang sedih kalau honor lebih kecil, dianggap remeh. Tapi kadang-kadang kalau Dini, legend nih, legend. Tapi cuma ngomong. Tapi penghargaan itu tidak ada, kurang. Hai sahabat Rani, kita ketemu lagi dengan Mbak Yati Surahman. Seperti janji kita waktu itu ketika sedang melayat Ibunda, kita akan melanjutkan bincang-bincang. Selamat siang Mbak Yati. Selamat siang Mbak Rani. Gimana nih, udah enakan? Kalau enakan sih memang tidak bisa secepat ini karena bukan juga tidak ikhlas. Tapi artinya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan kan pelan-pelan kita harus kikis. Ya, mengikis yang pernah kita lakukan itu juga tidak gampang. Apalagi ibu gitu, karena ibu kan sekian puluh tahun kita bersama-sama. Walaupun mungkin sempat saya tinggal di Bogor. Memang terakhir 3 tahun ini saya baru di rumah orang tua merawat ibu. Sekarang udah bisa berkegiatan lagi, udah mulai syuting-syuting? Udah besok saya latihan big riding terakhir, kebetulan kita mau bikin bar di Jawa Tengah, Jogja. Ya mudah-mudahan dikasih sehat apa. Mau sedikit lagi menanya peran mama terhadap karir Mbak Yati itu seperti apa ya? Memang sih awalnya mama suka cerita pada saat saya di dunia film, karena kan saya sebetulnya udah kerja di Pertamina. Oh, tadinya di Pertamina? Karena bapak saya pensiunan El Nusa. El Nusa, bapak saya pensiun, lalu direkturnya bilang, udah anak kamu nggak usah kuliah, udah masuk sini aja gitu. Dulu kan bisa begitu. Jadi saat saya kerja itu, terus tahu-tahu saya memang hobi nyanyi. Jadi kalau tiap minggu tuh nyanyi di Ancol, terus Taman Ria Irti deket TVRI gitu. Terus juga kadang-kadang orang-orang TVRI, kamu nyanyi sini aja gitu. Ya nyanyi anak-anak lah. Gitu. Nah terus adalah wartawan yang moto, terus difoto, ya tahu-tahu dipanggil ke tim, mau main film nggak? Maunya mau, cuman nggak ngerti gitu. Terus akhirnya sutradaranya kasih peluang untuk kuliah di IKJ. Saya bilang saya mungkin nggak bisa secara struktural karena saya masih bekerja. Ya terserah kamu mau belajarnya kapan, kamu ada waktu. Istilahnya nyuri-nyuri dari mana, apa dari jendela. Zaman dulu kan masih jendelanya besar-besar, belum seperti sekarang sudah ber-AC gitu. Jadi masih bisa nyontek-nyontek, dengar gitu apa yang diuraikan oleh dosen. Jadi itu peluangnya. Tapi kelamaan saya bolos terus di Pertamina, saya izin keluar, resign. Walaupun saat itu direktur marah, kamu kan nggak dibatasi gitu, kenapa mesti keluar? Saya bilang saya malu makan gaji buta. Akhirnya saya mau fokus di film dan akhirnya nyanyi juga saya tinggalin. Gitu, rekaman cuma 2 album aja sih. Setelah itu saya film aja terus fokus gitu. Karena buat saya film itu mewakili kehidupan tiap-tiap manusia. Jadi harus ada kejujuran. Kan kalau di film kita nggak jujur, tidak bisa bermain dengan benar. Ekspresinya nggak keluar ya? Kalau kepura-puraan kan nggak enak. Tapi saat itu mama ngedukung banget gitu? Mama, saya bilang gitu, terus mama cuma, terserah bapak katanya. Bapak marah sih, kenapa sih mesti keluar? Atau direktur bilang boleh. Saya bilang, Pak malu saya makan gaji buta. Ya buat saya bukan sok suci atau bagaimana. Orang memang saya nggak kerja, dan zaman dulu kan absen bisa disapa aja gitu. Tidak seperti sekarang. Ya saya merasa malu aja, saya nggak kerja tapi kok dapat duit gitu. Akhirnya mama dukung, justru yang lucu ya itu kan orang-orang kan biasanya kan bermain film atau bernyanyi itu karena orang tuanya. Tapi terbalik, karena zaman dulu kalau di film itu dijemput. Orang datang jemput saya untuk syuting, lihat ibu saya,
ibu kamu cantik, ajak aja dia main jadi ini gitu. Jadi mama ikutan. Jadi mama ikutan, terus adik-adik saya beberapa orang ya ikutan. Tadi menarik ya kata-kata Mbak Yati mengenai kejujurannya. Ya. Kan Mbak Yati bilang saya malu bekerja, saya tidak masuk kerja, Tapi tetapi dibayar. saya dibayar gitu ya. Kok seperti terbalik banget gitu dengan dunia sekarang gitu. Malah orang berusaha cabut bolos-bolos tapi tetap dibayar juga. Itu kembali kepada rasa syukur mungkin. Kita kan nafas kita nggak beli, itu anugerah. Kita nggak mesti bekerja dengan Tuhan sekian tahun, tapi itu betul-betul anugerah free dari Tuhan. Ya, sikap kita adalah bersyukur terus memang. Saya selalu mencoba dan berusaha tiap mau tidur saya bersyukur. Dan saya hanya mohon bahwa di dalam tidur saya bisa istirahat dengan benar, dengan baik supaya besok bisa lebih sehat dan gitu. Lebih baik lagi. Dan bangun juga gitu karena saya bersyukur masih dikasih waktu lagi untuk bisa berbuat sesuatu lagi. Ya, nafas benar-benar sangat Iya. berharga banget. Ngomong-ngomong seni peran Mbak Yati, kayaknya Mbak Yati tuh udah mungkin untuk udah jadi orang kaya udah pernah, jadi orang miskin juga udah pernah ya, PSK pernah, jadi orang baik pernah mungkin ya. Iya. Jadi menurut Mbak Yati ya, di dalam semua peran-peran Mbak Yati itu untuk kehidupan Mbak Yati sendiri itu mana yang peran yang paling enak? Buat saya sih, makanya kenapa saya memilih film. Saya lebih fokus di film karena film itu mewakili apa yang ada di pola pikir kita. Jadi kalau misalnya sesuatu yang di pikiran kita bahwa aduh nanti berkejadian ini gitu, saya kan nggak mau, misalnya nggak bagus, jelek gitu, wah saya nggak mau. Tapi film bisa mewakili. Misalnya nih saya, aduh saya nggak enak deh mau ngomong sama Mbak Rani misalnya gitu. Saya maunya gini nih, maunya gini. Tapi dengan film, dengan sikap atau bahasa tubuh, itu mewakili. Saya nggak perlu dengan oral gitu. Tapi kalau saya memang itulah, film itu harus jujur dan harus apa adanya. Karena kita selalu menjadi orang lain, tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Dan itu harus betul-betul terlihat oleh penonton bahwa itu bukan Yati Surahman, tapi itu adalah peran itu gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi walaupun peran apa aja yang paling enak jadi diri sendiri. Ya. Makanya pada saat saya menjadi diri saya kan senang pakai pendek sebenarnya. Pakai pendek, pakai sandal jepit jalan. Kadang-kadang ada yang marah karena kaki saya bertato. Di mall ibu-ibu mukul saya. Aduh Bu, maaf kenapa? Kesenggol atau gimana? Enggak, ibu tuh bohong. Bohong kenapa Bu? Ibu kalau saya nonton sinetron ibu saya nangis, tapi ibu bertato. Saya sampai, waduh maaf ya Bu, saya dibayar nangisnya, saya bilang gitu aja. Kayak contoh kecil gitu. Berarti itu ya, tidak gampang juga ya Tidak menjadi gampang. seorang artis ya Mbak Yati ya. Terus gini, bagaimana dengan honornya Mbak Yati? Kayaknya artis yang baru-baru main sinetron tuh udah bisa beli ini, beli itu. Iya. Mbak Yati udah puluhan tahun nih. Gimana? Iya tuh sih, hubungannya? kalau itu saya syukuri karena saya berpikir begini. Mungkin rezeki yang saya dapat itu dari Tuhan, bukan semuanya buat saya. Saya masih punya adik dan adik saya tidak semuanya orang punya ya. Saya masih punya saudara juga, mungkin dari pihak bapak atau dari pihak ibu kan gitu. Yang penting saya tetap merasa bahwa mari kita berbagi, mari kita menikmati hasil yang Tuhan kasih. Toh kita mati juga nggak bawa apa-apa. Kalau aku, karena semua, kalau istilahku rezeki nggak ketuker. Jadi memang apapun bagaimana kita menikmati dan dengan rasa syukur itu. Tidak harus punya. Gitu repot lagi kalau punya, kita ambisi kepengen punya Jaguar, mau berapa ratus tahun lagi kan gitu. Dengan kondisi gitu. Apalagi dengan honor-honor. Cuman memang sedih. Beberapa broadcast pernah secara kontrak dia nulis sekian waktu honor turun, tapi pada saat saya tanyain kapan uang keluar gitu, waktu itu mau masih ada ya, masih sakit karena saya kan harus perawatan segala macam lah beli. Tahu-tahu malah gini, karena kalau di film saya dipanggil ya emak, emak kalau nggak mau sabar saya off ya,
enak aja gitu. Saya berpikir bukan saya sombong atau saya merasa senior, saya hanya merasa saya punya harga diri gitu. Terus saya bilang, oh gitu ya, oke deh, saya ambil job di Palembang. Nah saat saya di Palembang, tentu mereka telepon, Mak gimana sih, kan ini ada nih skenario berikutnya gini-gini. Padahal dengan sekian waktu saya tidak ada gitu. Terus saya bilang, loh kalian bilang saya mau di off, kok sekarang kalian panggil lagi? Harusnya paling tidak kita kan sebagai manusia harus bisa merencanakan, nggak suka-suka si A atau si B. Apalagi film, kan itu tim, kerjasamanya tim, bukan oh produser yang menang atau sutradara yang menang atau pemain, nggak ada. Kayak gitu sih. Jadi kadang-kadang sedih kalau honor lebih kecil, dianggap remeh. Tapi kadang-kadang kalau di ini, legend nih, legend, tapi cuma ngomong. Tapi penghargaan itu tidak ada, kurang. Tapi kalau di luar negeri kan kita dihargai. Memang bentuknya akhirnya efeknya adalah dari honor. Tapi itu adalah efek dari sekian puluh tahun saya di film. Sebetulnya wajar saja kalau misalnya 40 lebih saya di film, saya mendapat honor yang lebih bagus, itu wajar karena kan perjalanan itu, proses itu kan tidak semua orang punya. Dan pengalaman juga. Iya, tapi memang kembali kepada anak-anak baru sekarang, instan, tidak punya akar yang kuat. Walaupun dia dapat honor gede, ya maaf ya, akhirnya bisa, kalau Jawa bilang kagetan, nggak ngerti uang buat apa, akhirnya narkoba, kan gitu. Sangat disayangkan, tapi kalau kita lewati proses, bisa jauh lebih bermanfaat mungkin gitu hasilnya. Jadi ini yang biasanya selalu bersama mama syuting, mama nggak ada nih. Rencana Mbak Yati apa nih ke depan? Kebetulan sih awal bulan depan saya dapat pekerjaan yang ditugaskan di Jawa Tengah. Ya pelan-pelan gitu. Dengan lingkungan yang baru, bukan melupakan, tapi paling tidak proses itu bisa lebih legowo, mungkin kalau Jawa bilang, bisa lebih lega bahwa kenyataannya mama udah nggak ada. Memang tidak gampang. Ya, semoga deh mama juga di sana udah lebih damai. Terus hobinya apa sih Mbak Yati? Macem-macem sih, yang jelas senang beberes, nggak boleh lihat yang nggak enak. Sampai kalau habis syuting juga di rumah, kalau lagi banyak teman, mereka bilang, kamu nggak punya pusar apa, nggak ada capeknya, kata gitu. Kedua, senang nyari buku yang aneh-aneh, karena buat saya yang aneh-aneh tuh bukan cuma sekedar novel-novel romantis, bukan, tapi pengetahuan-pengetahuan yang mungkin di dalam proses perjalanan hidup kita nggak bisa dapetin, tapi bisa kita dapetin dari buku gitu. Jadi saya coba gitu, makanya matanya sih udah berat nih, plusnya udah agak banyak. Mbak Yati, film pertama Mbak Yati apa sih kalau boleh tahu? Film pertamaku judulnya Inem Plan Seksi. Oh, Inem Plan Seksi. Iya, yang main jadi Inemnya Doris Karbot, lalu saya menjadi anaknya Titi Puspa dan Edi Mowar. Itu. Anak SMP, yang anak orang kaya pada umumnya kan jorok, dalam arti jorok, nggak disiplin apa. Jadi itu film saya yang pertama. Oh, berarti main film dulu dong baru bekerja ya? Enggak, saya kan lulus SMA 74. Main film 76. Oh, tapi perannya jadi anak SMP. Perannya jadi anak SMP. Badannya kecil. Sekarang aja udah gaban nih. Terus pernah dapat penghargaan? Ya, penghargaan saya dapat tahun 80 di film Sum Kuning, tapi diganti judul menjadi Perawan Desa. Karena itu kejadian nyata tahun 70 di mana seorang penjual telur itu ke Jogja, dia di Godean, tapi pulangnya terlalu malam, jadi tidak ada kendaraan lagi, lalu dia jalan kaki. Di perjalanan itulah dia diganggu oleh anak-anak pejabat. Anak-anak pejabat itu kan pada umumnya suka karena mabok, ganja segala macam itu iseng. Lalu dia lihat, diambil uangnya, terus diperkosa. Kenyataannya sih 7, tapi di filmnya cuma 4. Terus dibuang di pinggir jalan. Itu
nyata itu? Itu kejadian nyatanya. Karena pada dasarnya ya saya memang tomboy aslinya. Tapi kan di film itu kan kemayu, jual telur, lemah lembut gitu. Ya kalau itu balik lagi ke tomboy itu juga. Tapi pernah nggak ada kejadian selama bermain film itu ada kejadian hal-hal aneh gitu di saat syuting? Hal aneh, Seperti kemasukan atau ada? alhamdulillah puji Tuhan enggak. Saya, Nggak ada. iya. Kalau makanya banyak sih kalau film-film horor ya, banyak yang gini terus. Kalau aku tuh orang yang itulah, aku selalu belajar jujur pada diriku sendiri dan Tuhan yang aku yakini. Jadi yakin, pede. Malah ada yang bilang, ini mah terlalu pede nih. Dianggapnya aku gitu. Karena aku nggak mau pada saat aku tidak berperan, aku menjadi diriku, aku pura-pura gitu, acting nggak ada yang bayar. Jadi ngapain? Apa adanya aja. Nah, pada saat itu banyak orang bilang, yang lain kan takut setan lah, takut inilah, itulah, atau ada yang kesurupan juga. Kok kamu enggak? Aku cuman ya guyon ya. Ya setan takut sama gue kan mae setan. Jadi kayak gitu-gitu. Padahal karena aku yakin aja bahwa aku tidak mau diganggu, aku mohon perlindungan dari Tuhan supaya mereka tidak ganggu aku. Saya pernah mendengar sedikit dulu Mbak Yati ini sangat all out dalam menjalani perannya, bahkan sampai ada bugil gitu. Itu gimana tuh? Iya Mbak? sih, kita sebagai pemain harus bisa melakukan apapun. Nah, kembali kepada kejujuran. Nah, Jujuran lagi. kayak misalnya gitu. Pada kenyataannya saya ini di dunianya hidupnya punya semuanya. Mobil bagus dan banyak, rumah bagus dan banyak gitu. Tapi pada saat saya berperan menjadi pemulung kah, atau tukang sampah atau tukang minta-minta di jalan misalnya gitu, itu harus saya lakukan. Saya harus lupakan siapa saya. Nah, kejujuran itu tidak semua bisa. Kadang-kadang di hati kecil banyak yang menolak. Bahwa aduh nggak enak, di syutingnya aja nggak enak kan di tempat sampah. Saya pernah dulu di Kamal sana. Di tempat sampah makan aja itu ya di tempat sampah gimana sih? Sampai gantian. Jadi temen itu makan dulu, saya giniin laler. Jadi gantian supaya nggak dianuin laler. Tapi kalau dengan kejujuran, lalu dengan kita mencintai pekerjaan itu, akhirnya menjadi nikmat dan dengan rasa syukur pekerjaan itulah yang membuahkan karena menghasilkan uang untuk kehidupan kita selanjutnya. Selagi Tuhan masih bisa kasih nafas. Itu yang saya lakukan sih. Karena itu dapat peran telanjang pun banyak orang kan nolak gini. Saya bilang loh, kamu kan bikin ceritanya begini gitu. Ya saya mengokekan, makanya dengan nilai honor mungkin yang berbeda. Karena kan tidak semua orang dan tidak gampang. Bukan mau mempertontonkan kebagusan badan atau apa, bukan. Tapi semua itu ada ceritanya. Lalu secara artistik pun harus diambil bahwa jangan sampai gambar itu berkesan estetikanya jadi jorok gitu. Tapi indah. Karena kan film itu harus ada seni rupanya, harus ada bahasa gambar yang bercerita. Nggak usah ngomong tapi gambar itu ngomong tuh bahwa oh ini kondisi orang itu lagi gini misalnya. Tapi nggak perlu diomongin gitu. Karena di situ kan bercerita saya jadi PSK. PSK sebetulnya saya maminya tadinya. Tapi karena nih tamunya Oedipus, dia pilih maminya. Jadi gitu. Jadi kesannya kayak gitu, lalu ya kita lakukan. Ada satu lagi, saya pernah jadi lesbi dalam film. Cuman pada saat ditawarin saya juga tanya, ini touching nggak? Kalau nggak touching saya oke. Tapi kalau touching nggak, saya nggak mau. Gitu. Karena saya normal. Nggak touching, cuma acting. Sampai lawan main saya itu, si Lydia Kando, pas udah acting, kan tidur sama-sama waktu kita syuting di Bandung. Setiabudi. Ya kayaknya malam ini gue gak tidur sama lo deh. Emang kenapa? Lo mau tidur di mana? Rumah saudara lo ya? Saya pikiran, saya kan gak ada pikiran. Enggak, tadi gue liat muka lo acting, gue takut anjing. Padahal kan gak ada lah. Dia bilang acting doang. Tapi saya merasa bahagia karena berarti saya sukses. Ya. Udah berapa film nih selama main film?
nggak tahu tuh. Itu juga perawan desa dapat Asia Pasifik tanpa saya sadari. Artinya saya bermain tidak berpola pikir bahwa gue dapat piala, enggak. Saya bermain aja. Makanya tahu-tahu lagi kita festivalnya kan Asia Pasifik itu Jogja Bali. Di Bali tahu-tahu saya lagi nongkrong-nongkrong sama sutradara sama pemain. Kamu dipanggil, panggil siapa? Itu di panggung, hah? Di panggung ngapain? Benar-benar nggak ngerti. Terus naik, oh dapet toh. Disebutnya pendatang baru yang berpotensi apa gitu. Luar biasa ya. Walaupun itu film kelima, tapi mungkin film yang difestivalkan menjadi film pertama kan. Kalau film yang lain kan film komersil kayak Inem Plain Seksi itu kan film pertamaku, film komedi. Yang lain kebanyakan komedi. Jadi total berapa tahun? Udah 40 tahun ya? Karir. 44. 46 ya? Enggak 44. 76 ke 20, ya kan? 2020. 40. Mau nanya arti dan makna kehidupan buat seorang Yati Surahman tuh seperti apa ya? Ya, yang saya syukuri saya bisa melewati semua ini dengan sehat. Justru saya bersyukur Tuhan selalu jaga saya. Keluarga saya juga jaga saya dengan punya perhatian untuk makan, minum, dan istirahat atau apa. Teman-teman juga sangat banyak yang menyayangi saya. Kira-kira mau main film sampai umur berapa sih Mbak Yati? Sebetulnya sih kalau target itu tidak ada ya. Makanya yang ada saya tetap cuma dengan rasa syukur, peluang bekerja. Saya hanya berharap organisasi di film juga kan banyak yang berbenturan. Kayak Parvi, ada Parvi sekian, Parvi ini banyak. Terus KFT sudah berjalan. Jadi kalau target itu saya sampai kapan saya tidak bisa. Jadi saya kembaliin ke Tuhan. Ya kalau memang menurut waktunya Tuhan saya harus stop atau sudah waktunya dipanggil Tuhan, mungkin ya sudah selesai. Karena buat saya di film itu menjadi nafas, menjadi kehidupan sehari-hari saya. Karena kan kita banyaknya orang kalau berbagi itu sembako, duit gitu kan. Tapi saya hanya ingin berbagi dengan jasa yang saya punya dengan bermain film, dengan berperan, dengan menceritakan satu cerita yang mungkin mudah-mudahan manfaat gitu. Edukasi ya. Ya. Dengan banyaknya ribut antar organisasi perfilman ini, ada saran nggak sih buat Mbak Yati? Kalau saran sih mungkin saya juga belum tentu benar ya saran saya, tapi mungkin mengusulkan saja. Kembali kepada individu, kalau kita punya hati legowo, hati merasa kebersamaan, hati merasa memiliki dunia film dan Parvi ini adalah milik kita, tidak ada yang jago. Dan yang utama tadi, kejujuran. Kalau memang organisasi ini didukung oleh pemerintah, dukungannya berupa apa? Itu juga harus terbuka. Gitu. Lalu katanya undang-undang perfilman sudah disahkan. Kayak apa? Kita harus dikasih tahu. Gitu. Enggak cuma udah disahkan, tapi kita tidak tahu kriterianya apa saja. Jadi supaya kita juga kalau kriteria yang ada dari pemerintah, kita juga tidak melanggar mungkin. Jadi semua itu kejujuran dan keterbukaan dan saling mendukung, saling melengkapi. Saling mengalah bukan berarti kalah kok. Gitu. Saling mengalah bagaimana kita bersatu. Nah, kalau ngelihat perbedaan tidak akan pernah ketemu. Yang harus kita syukuri ya kita bisa bersama-sama, itu aja. Saling memahami. Ya. Makasih banyak Mbak Yati bincang-bincang siang ini. Ya sahabat Rani, luar biasa bincang-bincang siang ini bersama Mbak Yati. Bagaimana arti sebuah kejujuran, menerima dan bersyukur. Dalam perbincangan ini selalu yang diucapkan sama Mbak Yati berkali-kali, jujur, menerima dan bersyukur. Juga sadari nafas. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Obrolan ini hanya untuk mengedukasi, juga memotivasi, bukan untuk menggurui.
Silakan sahabat semua menilai sendiri. Sampai jumpa.